Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengapa perilaku individual yang kita amati ya? Karena pada dasarnya individu ini merupakan eh, sesuatu yang bersifat khas ya. Karena kekhasan itu memang diwarnai oleh kebudayaan. Jadi kebudayaan itu memang berwarna khas ya. Sehingga kebudayaan karena kekhasannya itu, maka kebudayaan itu memang secara general mempunyai wujud ya yang ada di otak manusia, pikiran yang ada di dalam perilaku dan juga benda-benda yang diciptakan. Jadi secara umum memang begitu secara general. Tetapi secara khusus kebudayaan itu memang mempunyai keunikan-keunikan tersendiri ya. Jadi kebudayaan mengisyaratkan keunikan ya, kekhasan yang membedakan ya, antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Jadi pada prinsipnya semua kebudayaan itu mempunyai ciri-ciri yang khas ya, yang tadi dikatakan sebagai unsur pembeda dengan kebudayaan yang terdapat di tempat lain. Jadi kekhasan itu memang dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan. Jadi lingkungan akan berpengaruh sekali terhadap hasil kebudayaan atau kebudayaan yang diciptakan oleh manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda ya. Jadi masyarakat agraris ya, kebudayaannya akan menunjukkan kebudayaan yang agraris juga ya, artinya masyarakat mempunyai waktu luang yang cukup banyak, waktu luang yang bisa digunakan untuk melakukan aktivitas ya, terutama aktivitas yang berupa ya, misalnya religi, kemudian juga aktivitas yang berbau kesenian, kemudian juga aktivitas yang berkaitan dengan solidaritas ya. Jadi mereka bisa saling bertemu menggunakan bahasa ya. Jadi mereka bercakap-cakap, mengobrol. Nah, sehingga kemudian dari sini lahirlah ya budaya lisan. Jadi dalam masyarakat yang santai seperti petani, jadi petani kalau sudah berkewajiban menggarap tanah, kemudian menanam, maka ia tinggal menunggu hasil tanamannya itu untuk dipanen. Nah, jadi ketika menunggu masa-masa panen ya, maka manusia itu mempunyai aktivitas yang cukup banyak karena mempunyai kekosongan waktu. Jadi banyak waktu kosong, biasanya orang melakukan kegiatan yang bersifat seni, religi, dan bahasa. Nah, bagi masyarakat yang sudah maju, ya bukan masyarakat petani, tentu saja budaya yang sangat dikerjakannya adalah kebudayaan tulisan misalnya. Ya, jadi orang yang hidup dalam budaya literasi, maka budaya lisannya itu menjadi lemah ya. Dan ini saya kira pada masyarakat yang lebih maju, sedangkan masyarakat tradisional memang komunikasinya lebih banyak dengan suara atau dengan lisannya, dengan bercakap-cakap. Nah, sehingga
memang berbeda antara budaya tradisional dengan budaya masyarakat modern. Jadi masyarakat modern akan banyak ya mengurangi aktivitas ngobrol, aktivitas berbicara ya. Mungkin banyak dilakukan dengan menulis, berpikir dan mengembangkan teknologi. Ya, jadi kalau masyarakat tradisional lebih banyak menunggu ya ketika saat-saat panen akan datang. Nah, di sini masyarakat tentu saja yang terdiri dari individu-individu itu merupakan suatu bentuk solidaritas. Ya, jadi mereka itu saling menjaga, saling membantu, saling tolong-menolong. Nah, sehingga kehidupan mereka itu merupakan kehidupan yang ibaratnya paguyuban ya. Jadi masyarakat yang bentuk paguyuban ini bekerja bersama-sama untuk keperluan bersama-sama menuju tujuan hidup yang sama. Nah, inilah yang kemudian di sini juga walaupun mereka dalam bentuk paguyuban tetapi individu-individu ini tetap dihargai ya dalam rangka bahwa di dalam masyarakat itu juga ada tokoh-tokoh yang dihargai sebagai sesepuh, bini sepuh, ya, sebagai pemimpin di antara mereka, dan kemudian juga ada yang menjadi semacam pemikir ya di masyarakat desa, sehingga sebenarnya masyarakat desa ini ya meskipun itu merupakan satu kesatuan, tetapi individu masih tetap bisa dipertahankan. Nah, jadi sebenarnya yang berubah itu awal mulanya dari individu. Nah, kalau perubahan yang dilakukan oleh individu ini mempunyai fungsi yang besar bagi masyarakat, maka masyarakat akan mengikuti perubahan-perubahan itu. Jadi memang kebudayaan itu berubah kalau fungsinya itu jelas. Ya, fungsinya itu atau kegunaan. Jadi misalnya orang bisa menciptakan alat yang sangat fungsional ya. Nah, biasanya eh, seperti ini akan banyak pengikutnya. Jadi contohnya misalnya penemuan listrik ya, maka kemudian alat penerangan seperti obor ya, alat penerangan seperti lampu teplok, petromax dan sebagainya itu menjadi tersingkir karena keberadaan listrik. Jadi listrik ini mempunyai kegunaan yang sangat besar. Nah, oleh karena itu perubahan yang dilakukan oleh seorang individu bisa berpengaruh secara luas kepada masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.